Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kembali menyapa kawan KPU dalam rangka jelang sehari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, sore ini hadir di samping kami Bapak Andi Dewantara. Beliau adalah Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian di sebelah beliau, di ujung kiri saya, ada Bapak Senal Arifin Amus. Beliau adalah Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kami memulai dengan pertanyaan kepada Bapak Andi Dewantara. Nah, jelang sehari sebelum hari H, kira-kira seperti apa kesiapan dari KPU Kepulauan Selayar dalam menyongsong pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini? Silakan, Pak. Ya, makasih Dinda Bus. Terima kasih. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini sementara dalam tahap akhir persiapan menyongsong satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pada sisi teknis penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan penguatan atau capacity building kepada seluruh penyelenggara ad hoc kita. Seluruh penyelenggara itu mulai dari bimbingan teknis tingkat PPK, bimbingan teknis tingkat PPS, bimbingan teknis tingkat KPPS. Semua itu telah tuntas kita laksanakan. Berikut juga dengan bimbingan teknis yang sifatnya mandiri. Itu tetap dijalankan hingga hari ini. Nah, ada lagi karena ada hal yang baru di dalam pemilu kita adalah penerapan aplikasi Sirekap. Untuk penerapan aplikasi Sirekap ini, kami sementara melakukan monitoring terhadap 348 TPS pengguna Sirekap ini. Dan dari 348 TPS ini, ada sekitar 18 TPS yang belum mampu melakukan aktivasi. Aktivasi karena adanya kendala jaringan. Semisal di Karumpa. Di Desa Karumpa ada 3 TPS, kemudian di Kecamatan Tagabonerate juga di Desa Jinato, Tarupa dan Pasitalu. Serta Rajuni ada satu TPS di Rajuni Baka. Nah, tetapi untuk melakukan aktivasi terhadap Sirekap ini juga kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman PPK di kecamatan masing-masing untuk segera melakukan koordinasi dengan teman-teman KPPS di wilayah tersebut, meskipun kita harus mengeluarkan biaya-biaya ekstra untuk menjangkau wilayah-wilayah kepulauan tersebut. Nah, terakhir tadi malam kami melakukan monitoring terhadap penerapan aplikasi Sirekap di 3 kecamatan sekaligus. Alhamdulillah, Kecamatan Buki sudah 100%, Kecamatan Bontoharu juga sudah 100%, Kecamatan Bontosiku juga sudah 100%, terakhir tadi malam Kecamatan Bontomatene sudah 100%. Tinggal 2 kecamatan ini, Takabonerate dengan Pasi Lambena. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sampai sebentar malam kita akan berupaya untuk memaksimalisasi penerapan dan aktivasi Sirekap ini. Berarti masih terus dilakukan pembenahan ataupun koordinasi dengan penyelenggara di tingkat bawah sampai saat ini? Sampai saat ini, betul. Sampai saat ini, bahkan kami sebelum server di KPU RI dilakukan penutupan secara nasional untuk penggunaan pada tanggal 9 Desember, kita tetap melakukan sampai upaya terakhir pun sekali. Nah, Iya. semisal di di Pasilambena, kami meminta kepada teman-teman PPK untuk segera melakukan menyewa kapal menuju Karumpa dalam rangka melakukan aktivasi
terhadap pengguna Sirekap ini. Begitu pula di Kecamatan Takabonerate. Jadi memang kita butuh biaya ekstra untuk begini. Tapi tidak apa-apa lah. Biaya tidak terlalu penting bagi kita saat ini. Ya. Ya, oke. Itu masalah teknisnya. Nah, sekarang saya beralih ke Bapak Senal Arvin Amos selaku Kepala Subbagian Umum yang menangani masalah pengelolaan logistik ini sehari menjelang hari H ini, Pak. Apakah sudah dapat dipastikan bahwa logistik yang akan kita gunakan pada pelaksanaan 9 Desember 2020 besok, apakah sudah dipastikan ini sudah terdistribusi sampai di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa sampai dengan hari ini? Ya, makasih Pak Bustan. Kalaupun itu ditanyakan, alhamdulillah kami dalam hal pelaksanaan pendistribusian ini, kami setiap saat, bahkan tidak salah kalau saya katakan per detik saya pantau itu pergerakan-pergerakan dari mulai dari dari KPU ya yang kita distribusikan ke PPK hingga saya harus pantau dari PPS dari PPK ke PPS. Yang alhamdulillah sampai detik ini dari sekian TPS kita 348 TPS sudah ada semua di TPS. Dan justru kami terkendala di persoalan jaringan, maka kami tidak bisa jangkau semua karena memang kondisi kita di Selayar memang ada daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan saluran seluler. Untuk itu kami minta bantuan melalui PPK dan juga PPS untuk turun ke lapangan langsung untuk memantau semua itu. Alhamdulillah dari semua laporan yang paling sulit yang kami selalu pantau dan tadi sudah melapor yang penanggung jawabnya itu yang dalam hal pendistribusian logistik kita yang ada di wilayah Takabonerate yang kita rawan dengan cuaca sekarang Pak, musim barat ini. Memang kami dari kemarin memperkirakan ini dengan cuaca ekstrim kita di Selayar nanti sebentar malam batas akhir baru bisa sampai di 6 desa di Kecamatan Takabonerate. Namun alhamdulillah dengan semangat tim kita dari staf Subakul mempresor apa semua dari teman-teman kita dari PPS yang dibantu dari pihak pengamanan, alhamdulillah TNI dengan kepolisian ikut serta dalam pendistribusian ini. Tadi malam jam 8 malam menyampaikan laporan terakhir untuk pendistribusian di wilayah Kecamatan Takabonerate adalah di Pulau Rajuni, Desa Rajuni. Itu jam 8 malam sudah didistribusikan di sana. Artinya untuk wilayah-wilayah desa lain, yaitu Tambuna dengan Pasitalu bergerak ke Jinato, terus ke Tarupa baru ke Latondo, yang terakhir di Rajuni. Itulah adalah pergerakan logistik. Dan itu sudah sampai di PPS. Tadi juga kami dari beberapa wilayah di terjangkau jaringan kami sudah pantau juga, khususnya di Rajuni kadang ada jaringan ada tidak, kami sempat alhamdulillah tadi begitu saya kontak dengan PPS kita di Rajuni sudah didistribusi juga ke Rajuni Bakka. Karena ini kalau kita lihat ini Rajuni ini adalah ibu kota desa. Sementara Rajuni Bakkanya itu adalah dusun. Itu yang sudah didistribusi. Nah, dalam hal ini untuk Kecamatan Kepulauan juga kemarin di Kecamatan Daratan yang punya kepulauan maksud saya, contoh di Pontoskuyu Pak, yang juga wilayah-wilayah macam Bahuluang, Tambolongang, Polasi ini kan dengan cuaca musim sekarang ini juga rawan juga untuk daerah ke sana. Tapi karena mungkin doa-doa kita semua mulai dari komisioner sampai di sekretaris ini terwujud kemarin hingga cuaca itu sangat bersahabat kemarin Pak. Sehingga pendistribusian sampai ke Polasi itu sudah terdistribusi semua. Jadi untuk Pontoskuyu yang 3 desa ini sudah semua Pak, sudah semua. Sudah sampai. Iya. Tinggal yang itu tadi laporan sebelum saya dipanggil ke sini dalam acara ini intinya 348 TPS sudah ada semua di lokasi. Ya. Itu barangkali dari saya. Kalaupun ada nanti sebentar saya jelaskan. Oh, boleh. Oke. Itu jadi masalah teknis, masalah kesiapan sudah fix. Kemudian pendistribusian logistik juga sudah
eh, sampai ke 11 kecamatan baik yang ada di daratan maupun yang ada di kepulauan. Jadi ada 5 kecamatan kepulauan yang semuanya telah menerima logistik, tinggal penyalurannya ke TPS yang akan dilakukan kemungkinan mulai hari ini barangkali Pak ya. Hari ini sampai sebentar malam mungkin. Nah, baik. Kita beralih ke topik lain misalnya ini Pak Pak Andi Dewan, bahwa di masyarakat sempat beredar rumor bahwa ketika seorang pemilih akan datang ke TPS maka diwajibkan untuk membawa KTP. Nah, ini yang jadi momok juga bagi kita di KPU. Nah, sekiranya ada yang misalnya telah melakukan perekaman tetapi KTP elektroniknya belum terbit, itu misalnya Pak. Nah, ketika yang bersangkutan datang ke TPS, nah kira-kira bagaimana langkah-langkah atau penanganan yang harus dilakukan oleh KPPS? Apakah ditolak ataukah diterima? Oke. Ini menarik memang, Dinda Bos. Beredar memang apa namanya cerita dari luar, bahkan dari melalui telepon juga semalam dari dari dua pasangan calon sudah mempertanyakan hal ini. Tapi media ini cukup penting untuk saya jadikan ajang untuk sosialisasi bahwa ada perbedaan aturan main pada tahun 2018 dengan tahun 2020. Di dalam ketentuan peraturan KPU nomor 8 tahun 2018, khususnya pasal 7. Pasal 7 itu disebutkan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa C6 atau C pemberitahuan dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan. Ya, suket. Ya. Kemudian peraturan KPU ini di pasal 6 ini dilakukan perubahan pada ketentuan peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 ini yang terakhir diterbitkan oleh peraturan. Kata-kata wajib menunjukkan KTP elektronik dan surat keterangan ini dihilangkan, tetapi tetap dimasukkan di dalam konten pasal tersebut. Nah, saya memaknai seperti ini, ada semangat yang ingin dibangun oleh KPU RI, oleh pembuat undang-undang ini bahwa meskipun misalnya tidak lagi menggunakan kata wajib, tetapi seharusnya atau sebaiknya masyarakat tetap membawa KTP elektronik atau surat keterangan. Nah, regulasi peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 ini kemudian kembali dijabarkan di dalam buku panduan KPPS. Dalam buku panduan KPPS itu poin 11 dalam tata cara pemberian suara itu disampaikan jika pemilih pasal poin 10 dulu. Poin 10 itu KPPS memastikan pemilih membawa formulir C pemberitahuan dan KTP elektronik atau suket. Ya, begitu penjelasan di dalam buku panduan. Kemudian di poin 11 ditegaskan kembali bahwa dalam hal pemilih tidak mampu menunjukkan KTP elektronik, maka KPPS memastikan bahwa C pemberitahuan ini dibawa oleh yang benar-benar pemiliknya, yang benar-benar penggunanya. Artinya harus kita yakinkan bahwa yang membawa C6 ini adalah betul-betul pemiliknya, pemilik dan terdaftar dalam DPT. Jadi tetap dapat memberikan suaranya. Nah, kenapa kemudian semangat ini tetap diatur di dalam peraturan KPU tentang membawa KTP apa dan lain-lain. Kondisi Selayar tidak sama dengan kondisi kota-kota lainnya. Sementara peraturan KPU ini kan bukan hanya berlaku di Selayar, tetapi ini juga berlaku
di seluruh Seluruh Indonesia, 270 kabupaten kota yang berpilkada di Indonesia. Nah, semisal di Makassar. Di Makassar itu, di antara dalam satu kompleks, kita sudah tidak baku kenal, tidak saling kenal. Ya, bagaimana cara seorang KPPS memastikan bahwa yang membawa C6 ini atau C pemberitahuan ini adalah memang yang bersangkutan, Yang terdaftar dalam yang DPT. terdaftar dalam DPT. Ya. Kecuali kalau yang bersangkutan menunjukkan identitas. Ya. Identitas itu adalah KTP atau surat keterangan telah terdaftar. Ya, ya. Kalau untuk kondisi selayar, kemungkinan besar memang, misalnya untuk wilayah-wilayah seperti Kampung Bontosaile, Bitumbang, apa dan lain-lain, dalam dusun. Yang betul bahwa dalam satu dusun itu tidak ada yang tidak saling mengenal. Sehingga cukup misalnya kita memastikan bahwa yang bersangkutan memang betul adalah pemiliknya, maka dapat diberikan surat suara. Begitu. Ya, dengan kata lain bahwa dengan hilangnya KTP seseorang atau misalnya dengan belum terbitnya KTP seorang pemilih tidak serta-merta menggugurkan haknya untuk memberikan suara di TPS. Iya, betul. Jadi begini, kita tidak boleh juga menafikan fakta kejadian-kejadian bahwa ada masyarakat selayar yang kehilangan KTP, belum sempat juga melakukan pembaruan KTP. Ada juga masyarakat yang nanti tanggal kelahirannya nanti pada tanggal 9 Desember 2003. Artinya nanti pas tanggal 9 Desember 2020 baru cukup umur 17 tahun. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana mungkin seseorang untuk melakukan perekaman KTP? Bagaimana mungkin juga kita menghilangkan fakta bahwa ada orang memang yang tidak kehilangan KTP-nya. Nah, seharusnya regulasi kita ini, regulasi yang ada saat ini sudah mengakomodir semua hal-hal atau potensi-potensi masalah seperti itu. Oh iya, iya. Ya, catatannya hanya satu. Dia terdaftar dalam DPT. Tetapi kemudian bukan berarti kita di KPU ini harus membahasakan keluar dengan bahasa-bahasa seperti misalnya biar tidak perlu bawa jaki KTP bisa memilih. Ya. Kita tidak perlu mensosialisasikan yang harus seperti itu. Karena ada semangat bagi pembuat undang-undang ini bahwa KTP itu penting untuk mendorong juga pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tunggakan pemilih yang belum melakukan perekaman. Nah, itu semangatnya dan itu harus kita jaga. Iya. Ya. Betul. Dan KTP ini kan pada dasarnya bukan hanya berfungsi pada pemilihan Ya, umum betul. saja, Bukan hanya berfungsi pemilu sebagai saja, tetapi banyak aspek kehidupan kita yang lain yang memang membutuhkan adanya KTP yang dimiliki oleh seorang warga masyarakat sebagai administrasi kependudukan. Iya, betul. Dan ini kan era kita ini ada era semakin maju. Semakin hari ini kita menuju ke era digitalisasi. Maka kalau kita tidak mulai dari sekarang mempersiapkan masyarakat kita dengan KTP elektroniknya, maka kapan lagi kita mau mulai? Kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap penggunaan KTP, termasuk di dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Ya. Itu semangat yang harus kita jaga. Ya, betul sekali Pak, bahwa KTP ini sangat penting dan bukan hanya di proses pemilihan umum. Nah, selanjutnya saya ingin beralih lagi ke Pak Senal Arifin Amos bahwa dalam hal pemilu yang kita selenggarakan pada saat ini, kita berada dalam suasana pandemi COVID-19 atau masa kerennya corona. Nah, kira-kira logistik apa yang kita salurkan ke tingkat KPPS untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, Pak? Ya, makasih. Saya buka Pak ya. Memang ini kalau kita berbicara masalah logistik,
ini adalah pengalaman kami, adalah pengalaman yang baru buat kami di pengelolaan logistik. Karena dari kemarin, kebetulan saya juga ini sudah dari 2003 saya sudah ada di KPU. Dan alhamdulillah sampai hari ini, mungkin juga di masa menjelang pensiun saya, selalu logistik yang saya tangani. Dan memang untuk penanganan logistik sekarang itu berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. KPPS kita sudah menyiapkan 1 masker setiap pemilih. Untuk seluruh pemilih yang Seluruh terdaftar pemilih. di Iya, DPT, di DPT. itu, Pak. Iya. Termasuk juga sarung tangan. Oh, iya. Termasuk sarung tangan. Tapi ingat Ki, semua pemilih ada tempat cuci tangan di situ dengan sabun dan tisu towel, termasuk semprotan hand sanitizer. Ini sudah siap di pintu masuk, Pak. Iya, iya. Jangan lupa lewati itu, jangan lewati percuma. Karena memang pemerintah menyiapkan itu untuk kita gunakan. Mudah-mudahan selesai ini penyelenggaraan pemungutan suara di TPS, kita semua terbebas dari penyebaran COVID-19 ini, Pak. Iya, Jadi iya. memang pemerintah sudah mendesain itu mulai dari KPU RI, ke KPU provinsi sampai di kabupaten kota, sudah mendesain semua ini hingga pemungutan suara pemilihan serentak ini terlaksana, kita semua terbebas dari COVID-19. Amin, amin. Iya, itu barangkali dari kami, Pak. Ya, jadi semuanya langkah antisipatifnya KPU ini memang sudah disiapkan Iya, sejak dari penanganan logistik sampai di iya, pelaksanaan hari H. iya, sudah disiapkan semua. Memang KPU RI bersama jajarannya ke bawah sampai di kabupaten, Pak, memang sudah dipikirkan semua. Ya. Untuk bagaimana kita ini menanggulangi semua hal untuk menangkal semua penyebaran ini. Ya, jadi saya kira sudah seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan di hal-hal yang lain ini untuk Pak Dewan lagi. Jadi di dalam surat C pemberitahuan, ini ada anjuran untuk setiap pemilih itu harus membawa alat tulis. Nah, ini ada cerita-cerita lucu yang beredar di masyarakat bahwa kalau kita tidak membawa pulpen misalnya ini, Pak, kita tidak bisa tidak diberikan ruang untuk memberikan hak suara. Nah, ini seperti apa sebenarnya ini, Pak? Saya juga mendengar isu ini, dan isu ini saya anggap isu ini sedikit dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dalam C pemberitahuan itu disebutkan kan bahwa wajib menggunakan masker, Ya. wajib menggunakan ballpoint tersendiri, kemudian wajib membawa KTP. Nah, tapi itu tadi kita harus kembali kepada semangat pembuat undang-undang ini, bahwa khusus untuk KTP kan saya sudah jelaskan tadi. Ada semangat yang ingin dibangun oleh penyusun regulasi ini. Nah, untuk penggunaan masker ini, kita tidak bisa juga menafikan fakta bahwa terkadang masyarakat lupa untuk membawa masker. Nah, kewajiban tentang penggunaan masker itu adalah masuk di dalam area TPS. Memang betul, tidak boleh ada satupun yang masuk di dalam area TPS, mulai dari pintu masuk TPS ke dalam untuk memberikan suara, melakukan proses pemberian suara tanpa menggunakan protokol kesehatan, yang salah satunya adalah penggunaan masker. Ya, itu harus. Itu harus. Olehnya itu, kalaupun masyarakat yang datang ke TPS ini ada yang lupa membawa masker, maka KPU, penyelenggara kita di PPS, telah mempersiapkan ada masker untuk bagi pemilih yang tidak membawa masker untuk masuk ke TPS. Jadi kewajiban itu memang ada, kewajiban menggunakan masker masuk ke dalam area TPS. Itu tidak boleh tidak. Ya. Tetapi kalau ada masyarakat yang datang tanpa masker, maka di PPS kami siap supaya pemenuhan protokol COVID-19 ini bisa berjalan. Yang pertama. Begitupun juga dengan ballpoint.
diwajibkan di dalam C pemberitahuan itu diwajibkan bahwa masing-masing pemilih membawa ballpoint tulis. masing-masing. Iya. Ini ada semangat juga yang ingin disampaikan kepada pemilih, yang ingin kita ajarkan atau kita sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa salah satu metode pencegahan COVID-19 itu adalah melalui media-media seperti ballpoint ini. Ya. Sehingga diminta kepada pemilih untuk membawa ballpoint masing-masing supaya kita tidak tukaran-tukaran ballpoint. Tetapi meskipun misalnya ada pemilihan tidak membawa ballpoint, maka kami siapkan di TPS, di KPPS 4 itu disiapkan juga ballpoint. Bahkan jika ada pemilih yang tidak mampu melakukan membaca menulis, KPPS 4 siap kok melakukan membantu untuk menuliskan identitasnya pada C daftar hadir pemilih. Nah, jadi sehingga jangan dipandang C6 apa yang ada di dalam C6 ini jangan dipandang secara sepintas saja, tetapi ada filosofi-filosofi sehingga harus dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Ya. Ada makna yang terkandung di dalam kata-kata wajib di dalam C pemberitahuan itu. Ya. Karena kita tidak bisa melunturkan semangat penanggulangan COVID. Kita tidak bisa melunturkan itu. Makanya salah satu caranya melalui form C6 itu. Ya, begitu. Dinda Ya. Bos. Oke, baik para narasumber, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini sebentar sesaat setelah yang lewat. Sebentar tinggal. Kita semua punya hak yang sama untuk memilih, termasuk yang disabilitas. KPU memastikan TPS akses untuk pemilih disabilitas dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Apabila perlu didampingi saat mencoblos, petugas kami siap melayani. Untuk pemilih disabilitas netra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Hal baru di TPS pada pemilihan 2020. Ayo gunakan hak pilihmu dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan pemilih saat datang ke TPS? Ayo, gunakan hak pilihmu dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Memilih pemimpin daerah itu penting. Amargo nentoknya masa depan daerah dewe. Katong pun hak pilih tersalurkan toh. Ini paling penting wae punya disiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Makanya, ayo datang ke TPS. Pakai hak pilih pianlah. Ayo ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Ayo atuh. Hai guys, pada ikut nyoblos nggak? Enggak ah, takut kena virus. Males ah, lagi pandemi. Kalian gak usah khawatir guys, karena pemilihan tahun 2020 ini juga menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap ke TPS ya. Ingat loh, suara kalian menentukan masa depan daerah kalian. Ternyata bener ya. Sesuai dengan protokol kesehatan kok. Yuk ke TPS. Bincang kita di sore hari ini masih bersama saya Bustam. Di samping saya masih ada Pak Andi Dewantara dan Pak Senal Arifin Amos. Nah, kita lanjutkan yang pembahasan yang terkait masalah pelaksanaan di hari H ini. Nah,
seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kita dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini kita dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan Pak Andi Dewan, bahwa seperti yang disampaikan Pak Arifin Amos bahwa ada protokol COVID-19 yang kita terapkan di semua TPS tanpa terkecuali. Nah, berarti ini barangkali sudah termasuk di penggunaan APD, kemudian cuci tangannya, termasuk juga pengukuran suhu tubuh. Nah, ini yang jadi polemik juga di masyarakat. Nah, sekiranya ada yang bersuhu tubuh di atas normal, ataukah misalnya seorang pemilih ini sedang terjangkit virus COVID-19. Nah, apakah ini dilayani atau tidak ini Pak Andi Dewan? Ya, terima kasih Dinda Bos. Di dalam regulasi kita ditetapkan bahwa bagi pemilih yang datang ke TPS setelah dilakukan pengukuran suhu tubuh lebih dari 37,5,3 derajat Celcius, maka dipersiapkan namanya bilik khusus. Bilik khusus. Jadi tetap dapat menggunakan hak pilihnya, tetapi dia tidak masuk dalam area TPS. Pintu TPS-nya dia berada di luar TPS. Dan tempat dia tersendiri ini Pak Andi Dewan. Biliknya ditempatkan pada area tersendiri. Iya, iya. Bagaimana persoalan pelayanannya di dalam pemberian surat suara? Karena dia tidak masuk dalam area TPS ini. Nah, KPPS 1, KPPS 4 ini di dalam melakukan pencatatan dalam C daftar hadir, maka kita akan menyerahkan kepada yang bersangkutan untuk mengisi sendiri C daftar hadirnya. Dengan tentu menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, ballpoint tersendiri. Ya, begitu. Kemudian KPPS 1 akan mengantarkan keluar surat suara yang bersangkutan. Jadi dia pemilih tidak masuk dalam area TPS. Ya, diantarkan. Diantarkan masuk keluar ke pemilih surat suara tersebut. Disaksikan pula oleh teman-teman PTPS, pengawas TPS dan saksi, karena dia bilik khusus. Setelah itu pengguna hak pilih memasuki bilik suara. Bilik suara pada bilik khusus ini. Iya. Memberikan suaranya, disaksikan oleh pengawas TPS, disaksikan oleh saksi dan teman-teman KPPS. Setelah itu ada dua mekanisme bagaimana cara memasukkan surat suara tersebut, hasil coblosan pilihan pemilih ke dalam kotak suara. Yang pertama, kotak suara dapat diantarkan keluar TPS dan yang bersangkutan sendiri memasukkan dalam kotak suaranya. Ya. Itu bisa. Cara kedua, bisa juga teman KPPS 6 kita sebagai yang bertanggung jawab di kotak suara, KPPS 6 dapat mengambil surat suara tersebut dan kemudian memasukkan ke dalam kotak suara yang ditempatkan pada sisi pintu luar. Ya. Nah, bagaimana pula terkait dengan pemberian tanda bahwa pemilih ini sudah memberikan pilihannya. Nah, KPPS 7 yang melakukan kewenangan tersebut mendatangi pemilih. Mendatangi pemilih, kemudian memberikan tinta pada ujung jarinya. Tetap pastilah dengan menggunakan facial, menggunakan masker Jadi tidak ada sengaja kita membuat, bukan lagi sekarang pemberian tinta itu bukan lagi dicelupkan jari kita. Iya. Tetapi diberikan tetesan. Diteteskan ke dalam jari pemilih. Nah, itu untuk menghindari sentuhan fisik. Kontak fisik antara penyelenggara dengan pemilih. Nah, itu strategi kita. Ya, terutama yang misalnya bersuhu tubuh di atas normal ataukah dia terpapar misalnya COVID-19. Iya, betul. Nah, untuk
yang sudah termasuk masuk dalam kategori positif COVID-19. Nah, ini dapat dilakukan pelayanan pemberian suara dengan mobile, kotak suara mobile. Kita kan sudah juga melakukan koordinasi dengan gugus tugas. Ada nama-nama bahwa di Kabupaten Selayar ini, nama-nama ini dalam sampai hari ini masih dalam kategori positif COVID-19. Maka pelayanannya pun itu berbeda juga. Kita akan mendatangi teman-teman KPPS akan mendatangi rumah yang bersangkutan. Membawa seluruh peralatan pemungutan suara, surat suara, alat coblos, kemudian bantalan surat suara ke rumah yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan memberikan pilihannya di rumahnya masing-masing. Nah, ini menarik sekali Pak Andi Dewan. Nah, bagaimana KPPS ini tahu bahwa di wilayahnya itu ada yang terkonfirmasi positif? Ya, ini kita sudah lakukan koordinasi dengan gugus tugas kabupaten. Sudah ada nama-nama yang dipegang oleh teman-teman PPK. Oh iya. Ya. Sudah ada daftar, ada listnya. Ada daftar nama. Ya, daftar nama, list nama. Jadi kemudian itu yang kita turunkan ke tingkat KPPS bahwa nama-nama ini saat ini sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, berdasarkan daftar nama-nama tersebut yang kemungkinan menyebar di beberapa TPS, nah kita juga informasi ini kita sebarkan kepada TPS-TPS tersebut. Iya. Ya. Berarti pelayanannya karena dia TPS mobile, berarti apa ya? Pelayanan ini dilakukan sepanjang tersisa waktu barangkali Pak Andi Dewan, ataukah ada waktu dan tidak mengganggu prosesnya pungut hitung di TPS? Iya, jadi tidak mengganggu. Jadi begini, tidak semua juga KPPS yang akan mendatangi rumah yang bersangkutan. Tidak semua. Cukup 2 saja, 2 KPPS yang membawa seluruh peralatan surat suara, kemudian disaksikan oleh pengawas TPS, disaksikan oleh ikut sertakan juga saksi yang hadir di situ. Nah, artinya proses yang ada di dalam TPS ini tetap berjalan dengan 5 orang anggota KPPS yang stay di TPS. Nah, jadi ini bisa bersamaan jalan. Jadi ada yang mobile, ada yang secara normalnya saja. Ya, di TPS. Oke. Baik. Nah, ini barangkali yang terakhir yang ingin kami tanyakan, bahwa tadi sempat disinggung masalah Sirekap. Bahwa di pemilu kali ini, pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2020 ini, dia hanya menggunakan aplikasi Sirekap. Kemudian penulisan formulirnya tidak sebanyak yang dilaksanakan oleh teman-teman KPPS di pemilu-pemilu yang lalu. Yang sempat saya dapat informasi bahwa formulir C hasil itu hanya dibuat dalam 3 rangkap, 4 rangkap dengan C hasil dalam bentuk plano. Nah, ini peruntukannya bagaimana ini Pak Andi Dewan? Iya, memang penting untuk saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa ada cita-cita besar KPU RI untuk menerapkan aplikasi Sirekap sehingga ujung dari pelaksanaan ini menjadi electronic count, penghitungan secara elektronik. Jadi semakin hari ini kita akan menuju ke era digitalisasi. Iya. Sehingga kita harus memulai ini saat ini juga. Di beberapa pemilihan di negara-negara lain kan sudah menerapkan, seperti di Filipina sudah menerapkan e-count. Iya, betul. Di Indonesia kan e-rekap. Iya. E-rekap. Nah, ini kita akan menuju ke era digitalisasi tersebut. Tapi meskipun demikian, di TPS itu juga disiapkan salinan secara manual. Manual bayar. Iya. Tetap ada manualnya. Tetap ada salinan secara manual. Namanya salinan C hasil dalam bentuk ukuran A4. Itu dibuat di dalam sebanyak 4 rangkap.
Di antaranya akan diberikan kepada 2 orang saksi, kemudian 1 kepada pengawas TPS, dan 1 untuk diumumkan oleh teman-teman KPPS. Ya. Untuk diumumkan oleh teman-teman KPPS. Nah, untuk salinan C hasil yang ditujukan kepada KPU dan teman-teman PPK serta teman-teman PPS untuk diumumkan juga, penyerahannya itu bukan lagi dalam bentuk salinan, tetapi dalam bentuk digitalisasi hasil dari aplikasi Sirekap ini. Istilahnya transfer data saja. Transfer data saja. Data yang sama yang dikelola oleh teman-teman KPPS pada saat penghitungan suara di TPS, itu juga yang akan dikirimkan ke teman-teman PPS, ke teman-teman PPK, ke KPU kabupaten, bahkan ke KPU RI. KPU RI. Iya. Jadi kita berharap dalam 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam hasil pemilu ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat melalui info pemilu. Info pemilu. Ya, ada portal KPU RI namanya Info Pemilu. Kita dapat mengakses seluruh hasil-hasil pemilu melalui portal tersebut. Nah, kalau lembaga-lembaga survei atau lembaga quick count hanya mengambil sampel dari beberapa TPS kemudian menampilkan persentase perolehan suara. Tetapi yang dilakukan oleh KPU melalui Sirekap ini adalah real count. Real count. Ya. Perhitungan real. Karena berapa angka yang hasil dalam setiap TPS itu juga yang akan terekap, terakumulasi secara di tingkat kabupaten. Di tingkat PPS, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di tingkat kabupaten. Nah ini semangat yang sesungguhnya harus kita pertahankan. Coba bayangkan kalau 1 kali 24 jam lembaga survei hanya menyampaikan data hasil sampel, tetapi KPU 1 kali 24 jam ingin menampilkan real count. Ya. Real count. Ini yang sangat penting ini. Sehingga tidak ada lagi pikiran bahwa KPU ini menutup-nutupi hasil. Semua kita wujudkan dalam transparansi informasi dan itu dilakukan dengan akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan. Jadi data-datanya ini terupload apa adanya. Iya, seluruh masyarakat dapat mengakses ini. Nah, begini juga Pak Andi Dewan. Ini makin menarik. Nah, ini kan ketika kita menggunakan aplikasi maka otomatis kita berhubungan dengan jaringan internet misalnya. Nah, kita tahu bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar ini ada beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan internet, jaringan komunikasi seluler. Nah, ini seperti apa penanganannya ini kemudian? Ya betul. Di Selayar ini tidak semua area yang mendapat jaringan 4G ya, internet dengan jaringan 4G. Beberapa waktu lalu KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah Sulawesi Selatan untuk dapat difasilitasi pelayanan jaringan internet untuk beberapa wilayah kecamatan, wilayah kabupaten, antara lain Kabupaten Selayar yang areanya kepulauan. Ini kita punya 5 kecamatan di kepulauan, Pangkep juga, ada Kalmas, ada apa lagi satu di daerah kepulauan yang sulit jangkauan. Di Luwu Utara juga ada. Luwu Utara ada Seko, ada Rampi yang juga jauh dari jangkauan signal 4G. Nah, salah satu keunggulan dari aplikasi Sirekap ini karena aplikasi ini juga menerapkan menggunakan aplikasi offline. Offline? Iya, menerapkan aplikasi offline. Dalam kondisi tidak ada jaringan sekalipun kita dapat melakukan upload data ke dalam aplikasi, tetapi teman-teman KPPS diminta sebelum masuk tanggal 10 sudah menuju ke area yang punya signal, baru kemudian melakukan pengiriman data atau biasa kami istilahkan dengan submit. Iya. Melakukan submit terhadap data tersebut.
Jadi pada saat mendapatkan signal baru dilakukan posting. Iya. Dan saya sudah menghitung, kami sudah menghitung, memperkirakan untuk area Selayar ini hampir tidak ada wilayah yang jangkauannya lebih dari 4 jam dari TPS asal menuju area yang punya signal. Contoh, untuk wilayah Karumpah itu kan ke wilayah Garaupa yang punya signal mungkin hanya butuh sekitar kurang lebih 1 jam. Dan naik kapal 1 jam. Begitupun juga dengan Kumba-Kumba menuju ke Desa Majapahit di ibu kota kecamatan Pasikmaranu, itu paling tidak hanya membutuhkan 1,5 jam, maksimal 2 jam lah. Begitupun juga dengan Pasitalu daerah terjauh di kecamatan Takabonerate, paling tidak dia hanya membutuhkan waktu 2,5 jam sampai 3 jam untuk sampai ke area yang memiliki signal. Nah, sehingga saya yakin bahwa tidak di tanggal 9 Desember ini, insya Allah di tanggal 9 Desember ini, teman-teman KPPS kita mampu menampilkan hasil sirekap sebelum masuk ke tanggal 10 Desember. Itu keyakinan saya. Nah, sementara ini teman-teman operator kabupaten, koordinator kabupaten juga sementara melakukan persiapan terkait dengan sirekap ini. Insya Allah mohon didoakan saja agar ini dapat terwujud. Saya ingin menampilkan begini, Dinda Bos. Saya ingin menampilkan bahwa Selayar ini meskipun wilayah kecamatannya kepulauan dan masih ada daerah-daerahnya yang di luar jaringan 4G, tetapi tidak akan kalah dengan area-area seperti Kota Makassar yang secara keseluruhan sudah 4G. Saya tidak ingin menjadikan kondisi geografis Selayar, saya ingin menunjukkan bahwa Selayar dengan kondisi geografis seperti ini mampu berbuat maksimal. Itu cita-cita besar kami di KPU. Iya, terima kasih Pak Andi Dewantara, Pak Senal Arifin Amos. Baik, kawan KPU, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar 9 Desember 2020 secara aman, damai, dan terkendali. Dan semoga kita dapat meminimalisir setiap ekses-ekses negatif, baik itu yang sifatnya teknis maupun karena faktor cuaca, karena kita tahu bahwa kita berada dalam wilayah kepulauan. Baik, saudara-saudara, kawan KPU, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.